Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat kreatif Pro 2 RRI Pontianak, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masa untuk beribadah dan mengingatnya. Masa selalu diberikan kepada kita sebagai bentuk bahwa kita dapat untuk mengupayakan dan bisa mengamalkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Masa merupakan sesuatu yang tidak bisa kembali lagi. Ia akan terus berputar dan tanpa akan kembali lagi, sebagaimana yang telah Allah katakan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia di dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan dan berwasiat kepada kebaikan dan berwasiat kepada kesabaran. Manusia identik sebagai makhluk yang suka melalaikan waktu karena ia ingin mengikuti hawa nafsu yang terus untuk menjerumuskan dalam kemuslihatan, bahkan untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi karena manusia memiliki dimensi antara hawa nafsu dan hati nurani yang telah Allah berikan kepada dirinya. Dan kadang-kadang manusia juga hanyut di dalam masa sehingga ia merasakan bahwa ia telah ditipu oleh dunia. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan manusia dalam kerugian, tetapi ada 3 kelompok manusia yang tidak ada dalam kerugian, yaitu pertama, yang orang tersebut melakukan kebaikan, allazina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihati, dan melakukan kebaikan. Kelompok yang pertama adalah orang yang beriman dan melakukan kebaikan. Kelompok ini dia tidak pernah menghilangkan masa yang telah Allah berikan kepada kita. Ia terus berusaha untuk menjaga waktu yang telah Allah berikan kepadanya. Ia lakukan untuk beribadah, ia lakukan untuk bekerja, ia lakukan untuk beramal soleh, sehingga waktunya itu menjadi waktu yang barokah, sehingga tidak ada terlewat pun waktu yang ia lewati kecuali waktu tersebut mendapatkan keberkahan atas keimanan dan amal yang ia lakukan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang melakukan ataupun saling berwasiat di dalam kebenaran. Artinya saling mengingatkan, berdakwah, saling mengingatkan dengan kawan sekelompok ataupun kawan tetangga ataupun kawan kerabat untuk selalu melakukan kebaikan, mengingatkan, introspeksi diri bahwa kita memiliki teman, bahwa dimanapun kita duduk disitulah teman kita untuk melakukan sama-sama melakukan kebaikan. Teman yang baik adalah mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan, sehingga apabila teman kita memberikan kepada kita sesuatu hal yang terbaik, kita akan terikut. Maka pepatah yang mengatakan kalau kita duduk dengan orang yang mungkin memiliki minyak wangi, otomatis kita akan wangi. Tapi apabila kita duduk dengan orang yang mungkin orang kotor, kita sedikit banyak akan terjerumus dengan kekotoran yang ia lakukan. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang saling berwasiat ke dalam kesabaran. Artinya orang yang saling berwasiat, saling mengingatkan dalam kesabaran untuk taat kepada Allah. Karena di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, kita tidak akan lepas dari ujian. Tidak ada lain dan tidak bukan, kunci untuk melewati semua itu adalah kesabaran, ketabahan yang Allah berikan. Ketika Allah berikan ujian, kita sabar dan kita tabah, insya Allah kita akan bisa melewati ujian tersebut. Mudah-mudahan
kita bisa mengamalkan dan kita tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.